Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prita Kusuma Wardini, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 2 Merapi Barat. Di sini saya akan memaparkan 1.1.A.8 koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Selama ini, saya sebagai seorang guru hanya mendominasi pembelajaran secara teacher centers, yaitu saya selalu menggunakan metode ceramah kepada murid ketika menjelaskan pelajaran. Murid hanya duduk diam dan mendengarkan penjelasan saya. Yang kedua, pembelajaran hanya terfokus pada ketercapaian materi dan kriteria ketuntasan minimal saja atau KKM, mengutamakan aspek kognitif anak, yaitu mentransfer ilmu saja. Seharusnya yang saya lakukan adalah juga memberikan kesempatan kepada murid untuk menuangkan ide atau gagasan yang dimiliki oleh murid tersebut. Yang ketiga, guru kurang memahami karakter terhadap anak, yaitu menyamaratakan kemampuan anak, padahal setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Dan yang keempat, siswa menjadi pasif dan motivasi belajar mereka sangat rendah. Apabila ditanya ada pertanyaan, mereka selalu diam dan hanya mendengarkan penjelasan dari saya saja. Sebelum mempelajari modul 1.1, kegiatan belajar mengajar saya adalah siswa hanya diam dan mendengarkan penjelasan dari saya. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Merubah pikiran saya, yang pertama adalah guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Murid bisa belajar melalui internet, melalui sumber buku lain, dan lain sebagainya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak, yaitu student centers. Guru memberikan kebebasan merdeka belajar kepada anak, bisa melalui YouTube, bisa melalui internet untuk mencari bahan atau materi sebelum belajar. Dan yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak, karena setiap anak mempunyai keunikannya masing-masing. Merubah perilaku, menggunakan strategi atau model pembelajaran yang menarik sehingga murid dapat termotivasi dalam belajar, sehingga motivasi belajar murid menjadi meningkat dan aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, kreativitas masing-masing. Dan yang ketiga, lebih teliti melihat bakat anak. Sebagai seorang pendidik, kita harus menuntun sesuai dengan kodratnya dengan cara melakukan pendekatan secara personal. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang kedua,
merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sehingga murid termotivasi dalam belajar dengan menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang menarik. Dan yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Contohnya, mengambil nilai-nilai yang ada pada tradisi pantauan, pada acara pernikahan maupun musibah kematian. Dan yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan pada aspek budi pekerti. Yang kelima, pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulannya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis, melainkan juga penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Artinya, mementingkan kepentingan anak dari segalanya untuk memaksimalkan potensi minat dan bakat setiap anak. Guru tidak lagi berperan sebagai sumber utama dalam pengetahuan, melainkan pendidik seharusnya berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran dan melayani kebutuhan anak didik dengan memenuhi hal yang bisa membuat anak didik tersebut berkembang secara optimal. Salah satunya adalah membuat suasana nyaman untuk belajar. Itulah penjelasan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Salam guru penggerak. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.